Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di bulan suci Ramadan. Biasa kita mengkaji sirah Nabawi karena memang kondisi masih 10 awal bulan Ramadan dan Ramadan sudah lewat 1 pekan, maka sebagai bentuk muhasabah selama kita berpuasa hampir sepekan lebih ini, maka pembahasan di siang hari ini kita akan mencoba membahas seputar kenapa keimanan di bulan Ramadan semakin hari semakin menurun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut keyakinan kita sebagai umat Islam, wabil khusus akidah ahli sunnah wal jamaah, waalaikumsalam, bahwa iman itu adalah yazid wa yanqus. Sifat iman itu bertambah dan berkurang. Kapan iman itu bertambah dan kapan iman itu berkurang? Mereka mengatakan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Dia bertambah karena rajin ketaatan kepada Allah, tapi juga bisa turun secara drastis karena kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ada hal-hal di bulan Ramadan ini, kalau kita terjatuh kepada perkara-perkara yang akan saya sebutkan ini, ketahuilah hal itu bisa menurunkan tingkatan iman kita, bahkan bisa menghilangkan pahala kita. Yang pertama, mengeluh selama bulan Ramadan. Ada orang-orang di bulan Ramadan itu bukan nampak semangat, tapi nampak lusuh mukanya. Bukan karena menahan lapar atau menahan dahaga dan syahwat, tapi mengeluhnya itu karena ingin cepat-cepat berlalunya Ramadan kepada dia. Nyanyinya kapan lebaran, kapan lebaran. Ada orang yang seperti itu. Kok kayaknya lama banget Ramadan ini, kapan sih lebarannya? Seolah-olah tidak menikmati berlalunya Ramadan ini. Padahal bagi seorang yang beriman, Ramadan ini harus dinikmati. Dan kelezatan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan harus lebih lezat dibandingkan di luar Ramadan. Karena faktor-faktor kelezatan ibadah itu semua ada. Hawa nafsu bisa ditekan, setan pun bisa dilawan. Jadi kalau hawa nafsu bisa ditekan dengan datangnya Ramadan dan setan bisa ditundukkan di bulan Ramadan, kalau belum merasakan lezatnya ibadah ini aneh.
berarti dia belum bisa mengalahkan setan dan menundukkan hawa nafsunya. Maka orang yang mengeluh, entah mengeluhnya gara-gara faktor ekonomi yang sepi, padahal seorang yang beriman yang dikejar di bulan Ramadan itu mengejar bukan harta tetapi pahala. Harusnya para peniaga, para pedagang dan yang semacamnya yang sudah 11 bulan mereka berkecimpung dalam dunia perniagaan, masuk Ramadan itu ya dikurangi atau berhenti dulu, kemudian ganti yang tadinya mengejar harta menjadi mengejar pahala. Datang Ramadan mengeluh. Atau orang-orang yang memang tidak suka dengan puasa, tidak suka dengan salat malam, tidak suka dengan baca Quran, sehingga bawaannya ingin cepat berlalu bulan Ramadan. Mengeluhlah dia, kapan selesai Ramadan, kapan lebaran, kapan Syawal. Lah orang-orang yang suka mengeluh seperti ini tanda turun iman. Ini tanda turun keimanannya. Dia tidak suka dengan ketaatan. Makanya dahulu para ulama salaf menjadikan Ramadan itu bukan sebulan, tapi menjadikan Ramadan itu setahun. Bagaimana caranya? 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa dan mengatakan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Kemudian masuk di bulan Ramadan, mereka pun menghabiskan waktu-waktu hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh hikmah dan ibadah. Keluar Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah agar seluruh amalnya selama bulan Ramadan diterima Allah. Jadi seolah-olah mereka menjadikan Ramadan itu 1 tahun. Jadi bagi ulama salaf itu Ramadan itu kayak tamu istimewa. Kalau sudah masuk ke rumah kita, kalau perlu jangan keluar lagi. Baik, ini yang pertama, yang menjadikan iman kita ini turun adalah mengeluh di bulan Ramadan. Orang puasa ngeluh, kapan buka, padahal masih duhur tuh. Kan masih lama tuh ya. Nanti kalau sudah dekat-dekat jam 5 ke atas gelisah, kapan maghrib. Ketika tarawih baru 2 rakaat, kapan 11 rakaat. Baru baca selembar sudah malas, akhirnya ganti baca WA. Ini repot kayak gini nih. Ini orang yang suka ngeluh nih. Ini tanda turun iman. Yang kedua, lebih semangat melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dibandingkan ibadah. Contohnya apa? Ya contohnya main handphone lah. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur kembali, Bu, handphone itu tidak pernah lepas dari tangannya. Sampai sholat saja dipegang takut hilang. Sampai tidur pun di bawah bantal tuh handphone tuh. Bangun tidur itu pula yang ditengok. Nanti itu lagi, siang itu lagi. Terus itu saja. Entah apa yang dalam handphone yang dilihat itu. Padahal kalau seandainya handphone ini mau dibawa kepada yang baik bisa, karena di situ ada aplikasi Quran, ada aplikasi zikir, ada aplikasi dakwah sunnah, ada artikel-artikel sunnah, bisa kita baca. Kalau mau dibawa ke yang baik, tapi dasar setan handphone ini lebih kuat, maka terkadang ngaji sebentar, tapi nengok handphonenya lebih lama. Ngajinya sebentar, betul dari handphone aplikasinya, tapi sudah malas, sudah yang ditengok lain lagi, lebih lama lagi. Makanya ada istilah para ulama sekarang ini, kalaulah kecintaan kita kepada Al-Quran sama dengan kecintaan kita memandang handphone, tidak mustahil kita bisa menghatamkan Quran dengan mudah. Coba Bu, kalau seandainya kecintaan memandang Quran itu jangan lebih samalah dengan kecintaan kita memandang handphone kita. Ibu menghatamkan Quran itu bukan sulit. Bayangkan orang mandang handphone itu, bangun tidur ambil handphone dipandang. Coba kalau Quran, nanti pagi sedikit habis subuh mandang lagi. Coba kalau Quran yang dipandang,
kemudian nanti duha gitu lagi, handphone lagi. Coba kalau Quran yang dipandang terus sampai malam, nggak mustahil satu hari itu dia bisa menghatamkan beberapa juz, sehingga sebulan itu bisa 2-3 kali dia menghatamkan Quran. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Kecintaan kita kepada handphone melebihi kecintaan kita kepada Quran. Makanya menghatamkan itu angan-angan saja jadinya. Maka perkara kedua yang menurunkan iman kita adalah lebih semangat main-main dibandingkan beribadah. Atau fakta saja kan gitu. Kalau sudah menjelang berbuka jam 5 ke atas, harusnya kan orang lebih tinggal di rumah sambil menunggu berbuka, bisa baca Quran, zikir, kemudian diakhiri dengan doa sebelum berbuka. Tapi apa yang terjadi? Bukan jam 5, jam 4 ibu sudah berangkat ke pasar, kaget. Jam 4 loh, pasarnya belum buka, udah ditunggu. Nanti kalau apa yang ibu cari di pasar itu tak dapat, nyari pasar lain. Bisa sampai 3 pasar keliling-keliling itu. Sekali tidak temu, kecewa itu. Pulang ke rumah dimaki pasarnya. Kenapa tak jual apa yang saya inginkan? Kadang-kadang dapat, asal beli nampak enak dibeli, keasinan dimaki pula makanannya. Gak pandai masak, ini bagus masakan aku lah. Kadang-kadang aneh. Ya. Jadi ada orang yang lebih semangat main-main dibandingkan ibadah. Waktu-waktu ibadah. Ya. Jangan pula waktu ibadah digunakan ke tempat yang lainnya. Ini tanda turunnya iman. Yang ketiga, tanda turunnya iman di bulan Ramadan itu terlalu semangat melaksanakan ibadah di 10 awal dan menjadi lemas di 10 akhir. Dan itu memang kenyataan kan di masyarakat. Kalau di permulaan Ramadan tuh kayaknya wah Ramadan itu sudah bisalah dia nonjok setan itu. Bisa dia pokoknya hawa nafsu ditundukkan setunduk-tunduknya. Buktinya apa? Masjid ramai, orang baca Quran di mana-mana, orang sedekah itu masya Allah, iftarnya yang bagus-bagus kan itu. Giliran 10 akhir Ramadan, kemana orang itu? Masjid sudah mulai yang tadinya 10 saf tinggal 1 saf. Bayangkan kan? Orang baca Quran udah mulai serak-serak. Biasanya 3 jam kuat, setengah jam. Orang taraweh juga gitu, udah malas-malas, kadang datang kadang tidak, atau berburu mana yang paling cepat, yang 7 menit 23 rakaat, membayangkan kan? Yang seperti ini dah kenyataan di masyarakat tuh. Yang lebih parah lagi, kemalasannya itu berubah dari ibadah itu ke kadang-kadang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Justru mall malah lebih ramai di 10 akhir Ramadan. Pasar-pasar lebih ramai, yang gak kepikiran ingin beli baju aja udah ngantri itu. Intinya bahwa ada orang-orang itu yang semangat di awal, malas di akhir. Dan ini tanda turun iman. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan bahwa al-a'mal itu bi khawatimiha. Amal-amal itu ditentukan akhirnya. Amal seseorang loh ditentukan akhirnya. Kita saja usia kita ini dari usia 1 tahun sampai 20 tahun. Kemudian dari 20 tahun sampai 40 tahun, kemudian dari 40 tahun sampai meninggal, itu yang paling berkualitas itu akhirnya dari 40 tahun sampai meninggal. Itulah yang harusnya berkualitas. Karena percuma umpamanya dari 1 tahun ke 20 tahun, masya Allah, hafal Quran, rajin ibadah, bisa ceramah, jadi ustadz, jadi dai, jadi kiai. Sudah 40 tahun ke atas jadi penjahat. Jadi orang ahli maksiat, tidak mau lagi ibadah. Nggak guna umur 1 sampai 20 tahunnya itu. Atau dari 20 tahun ke 40 tahun bagus. Ketika 40 tahunnya jahat. Justru kebanyakan orang yang kita lihat para ulama dulu seperti contohlah Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad itu dulunya mantan perampok masa mudanya. Tapi ketika usianya 40 tahun dia mendengar ada seorang budak wanita yang dicintainya, diintip dari atap, dia sedang sholat malam dan dikeraskan bacaannya. Kedengar ke telinganya, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ketika membaca ayat ini tidak akan sampai usia sedemikian itu, maksudnya 40 tahun, untuk lebih mengingat Allah. Ketika mendengar ayat ini Fudail ibn Iyad kaget, hampir dia terjatuh dari atap.
Sejak itu dia bernadar untuk meninggalkan aktivitas perampokannya, dan dia hijrah dari Basrah menuju Mekah. Belajarlah dia di dua kota suci dengan para ulama-ulama salaf. Akhirnya dia menjadi ulama dunia di Irak yang disegani oleh ulama-ulama di zamannya. Bahkan perkataannya dinukilkan sampai hari ini dan bagian daripada ulama dunia. Jadi yang akhir itu yang baik. Tidak lagi dicela soal dia mantan perampoknya, tapi sekarang dipuji karena keulamaannya. Lah orang itu harusnya meraih prestasi itu di akhir. Kalau bisa di 10 akhir Ramadan itu masjid lebih penuh lagi, baca Quran lebih semangat lagi, orang i'tikaf lebih banyak lagi, orang sedekah lebih jor-joran lagi bahasa kitanya. Ini enggak. Kadang-kadang sedekah sekali dua kali di akhir, terus berakhir sampai akhir. Ada orang-orang yang kemudian hanya mementingkan awal dan melupakan akhir. Padahal Lailatul Qadar itu bukan di awal, bukan di tengah, tapi ada di akhir. Itulah penyebab kenapa 10 akhir Ramadan itu menjadi istimewa, yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mizara. Kan oleh Aisyah juga kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul ini adalah manusia yang paling dermawan di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan lebih dermawan lagi. Kenapa? Karena disitulah dia berjumpa dengan Jibril. Jadi ingat bahwa tanda iman turun di bulan Ramadan ketika hanya mementingkan awal dan melupakan akhir. Ini yang ketiga. Yang keempat, mungkin bagi para pekerja lah, bagi para pekerja khususnya yang ada di kantor-kantor, ya. Terkadang ada orang-orang yang malas bekerja padahal itu amanah. Dengan hujah dia sedang puasa. Ada yang seperti itu. Harusnya masuk jam 8, masuk jam 9. Kenapa telat? Puasa. Puasa jadi alasan. Ya. Kemudian melayani orang juga lemes-lemesan. Orang sampai ngantri-ngantri, dia pula tidak semangat melayani orang. Kenapa tidak melayani? Puasa. Itu puasa pula itu yang disalahkan. Jadi ada orang yang menjadikan hujah puasa malas dalam melakukan amanah. Dia sudah diberikan amanah, ada aturan, jam sekian ke jam sekian, gaji sekian, kerjanya apa, itu sudah ditentukan. Tapi kemudian ada orang-orang yang diberikan amanah malah dilalaikan amanahnya dengan hujah sedang puasa. Kan banyak seperti itu, Bu ya. Jadi puasa dijadikan kambing hitamnya. Kenapa malas? Puasa. Kenapa nggak ke masjid? Puasa. Lemas katanya kan. Tengoklah saya jalan miring-miring ini katanya. Ada orang yang kemudian puasa jadi kambing hitam. Akhirnya apa? Banyak amanah dilalaikan gara-gara alasannya sedang puasa. Jadi tanda turun iman. Apa hubungannya puasa dengan pekerjaan? Bahkan di zaman Rasul itu perang Badar terjadi di bulan Ramadan tanggal 18. Artinya para sahabat berperang sedang berpuasa. Jadi nggak ada alasan kemudian puasa ini dijadikan melalaikan amanah. Amanah apa saja. Nggak boleh dijadikan alasan puasa itu untuk mengkhianati amanah, terutama dalam pekerjaan. Karena itu tanda turunnya iman. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, israf wa tabdzir. Berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta di bulan Ramadan. Terutama apa? Terutama tadi contohnya saat berbuka. Ibu kadang nafsunya kuat sebelum berbuka, kalau bisa 10 macam makanan itu ada di kepalanya. Tuh bayang tuh. Dari kolak pisang sampai kolak kayu itu kalau udah ada tuh. Harus beli saya. Ciloknya, cekernya, rawonnya, rendangnya, semua dibeli. Padahal sebenarnya yang buka di rumah kan gak banyak sebenarnya. Ada mungkin cuma berdua aja suami istri. Ada mungkin kalaupun punya anak 1-2. Akhirnya anda habis dibuang. Lah dibuang ini kan mubadzir namanya. Sangat mubadzir.
kecuali makanan-makanan yang memang awet mungkin kan, tapi kan banyak yang kemudian karena sudah dimakan gak enak akhirnya dibuang. Ini gak enak nih gitu, gak pandai orang masak nih, ini sekali aja gak bisa diulang lagi, besok jangan ke pasar itu, pasar sini aja, pasarnya disalahkan. Jadi ada orang yang kemudian suka israf dan tabdzir. Nah, apalagi kemudian di akhir Ramadan orang mikirnya Idul Fitri, tidak mikir sedekah di 10 akhir Ramadan, dihabiskan tuh bahan-bahan kue atau membeli toples atau apa gitu ya, beli gorden, cat rumah, pokoknya sibuk membenahi rumahnya, membenahi kuehnya. Tapi dia lupa bahwa 10 akhir Ramadan itu kesempatan dia bersedekah sebenarnya, kesempatan dia bersedekah. Nah, ini kan termasuk tabdzir juga. Dia tidak tahu kesempatan sedekah malah digunakan untuk tidak sedekah bakhil. Maka israf dan tabdzir, membeli makanan iftar sampai dibuang atau berlebihan, dan celakanya lagi akhirnya melalaikan sholat maghrib. Karena ada orang kalau sudah nampak makanannya lezat, enak gitu ya, cicipi ini, oh enak, cicipi itu enak, akhirnya sambil nyicipi itu lupa bahwa waktu berjalan. Pas sudah habis tengok jam, wah jam 7 lebih nih, bingung dia maghribnya, baru cepat-cepat dalam kondisi kenyang sholat maghrib, sudah kenyang, ngantuk, cepat lagi. Nah ini kan masalah kualitas sholat maghribnya. Yang lebih parah kalau memang sudah tidak ada nafas lagi, artinya kan namanya perut itu kan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini tak ada nafas. Kalau dimasukkan semua makanan dan minumannya, lah apa nggak tidur waktu tarawih itu kok? Orang khusyuk ibu wah kan repot kayak gini. Jadi nggak dapat apa-apa jadinya. Ya. Karena ngantuk, lagi ruku dia harus berdiri saja. Orang sujud berdiri, selesai masih berdiri, kan tidur berdiri namanya. Hal-hal yang seperti ini diawali dengan israf dan tabdzir lagi. Ini bisa menurunkan iman di bulan Ramadan. Ini yang kelima. Yang keenam, khusus bagi para wanita, terlampau banyak menyibukkan diri di dapur. Ini kan, ibu kalau sudah ke dapur kan lupa. Ibu-ibu kalau sudah dapur lupa tuh. Walaupun sebentar itu jadi lama di dapur itu. Tadinya mau masak satu macam jadi 10 macam. Nah ini dapur ini bulan Ramadan kurangi, bukan tidak boleh ke dapur. Justru kalau ibu ke dapur memasakkan masakan untuk iftar keluarga itu pahala besar, Bu. Karena kalau suami membatalkan puasa iftar karena makanan ibu, ibu dapat pahala suami. Pahala puasa suami ibu dapat tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun kan itu. Apalagi ditambah anak-anak di situ, anak-anaknya semua puasa. Ibu yang membuat mereka iftar, dapatlah ibu dapat pahala anak-anaknya itu. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau 5 orang, 5-5-nya ibu dapat pahala puasa. Di situnya memang betul-betul berpahala. Nah, tapi terkadang kemudian berlebihan, tidak tahu waktu gitu maksudnya ya. Kalau sudah mendekati jam-jam iftar itu ya, kalau bisa sudah jahit, sudah siap. Sehingga ibu ada waktu untuk berdoa sebelum iftar. Ini enggak masak-masak sampai azan maghrib baru selesai. Diomeli sama suami, masak-masak katanya. Banyak lagi benerin gas. Jadi banyak hal-hal yang kemudian menjadikan turun ibadahnya. Kenapa? Karena kesempatan baik mendapatkan pahala hilang gara-gara kesibukan dunia tadi. Contohnya ya, memasak tadi. Kemudian juga banyak tidur sehingga lupa sholat. Ini juga tanda turunnya iman. Banyak tidur, lupa sholat. Terutama sering saya katakan orang yang memang tujuan puasanya itu tidak ikhlas. Sudah kebayang itu, aduh besok lapar, besok haus. Sekarang cuaca panas. Ya. Akhirnya diagendakan gak tidur malam dia, supaya subuh bisa tidur. Habis sholat subuh tuh langsung kayak orang tergeletak jadi mayat. Nanti bangunnya asar. Karena memang sengaja malamnya dia begadang gitu ya. Ada orang yang sengaja nggak mau tidur malamnya itu. Memang sengaja mulai dari berbuka taraweh terus nggak tidur sampai sahur. Nggak tidur. Nanti habis subuh baru tidur. Kencang tidurnya sampai asar. Lah kan lewat duhur di situ. Walaupun bangun masih ngantuk akhirnya tidak khusyuk sholatnya.
kemudian kadang-kadang asar juga akhirnya telat, lah itu kan akhirnya melalaikan kewajiban. Lah hal-hal yang seperti ini salah satunya bisa menurunkan iman. Iman kita bisa turun gara-gara seseorang itu banyak tidur hingga lupa sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sudah saya sebutkan tadi, seseorang mudah mencela makanan. Di bulan Ramadan suka mencela makanan. Ya gara-gara tadi sibuk mencari iftar di pasar-pasar. Akhirnya tidak semua masakan orang itu kan enak. Nampaklah warnanya bagus, belum tentu rasanya enak. Ketika sudah dibeli, nggak enak rasanya, dicela pula makanannya sama tukang masak. Patutlah beli, anak lihat penjualnya itu agak songong itu, makanya makanannya nggak enak. Kalau makanannya enak, ya nggak apa-apa lah. Kalau memang orang tua itu memang enak makanan, dipuji kan. Tapi kalau nggak enak, dicela yang masaknya, yang jualannya. Maka ini tanda juga tidak bersyukur. Tidak bersyukur akhirnya sampai mencela makanan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wanita-wanita yang sedang haid. Betul, wanita yang sedang haid itu mereka tidak boleh berpuasa. Tetapi bukan berarti kemudian wanita-wanita yang sedang haid itu tidak bisa meramaikan Ramadan dengan ibadah. Dan memang bawaan wanita haid kadang-kadang malas, emosian dan begitu seterusnya, kadang-kala kan bisa digunakan untuk membaca Quran dari hafalannya. Ataupun kalau memang tidak hafal, bisa membaca Quran dari handphone. Ulama membolehkan. Tapi kalau mushaf tidak boleh. Pegang mushaf, ibu sedang haid tidak boleh. Pendapat jumhur. Ya. Tapi kalau handphone itu bukan mushaf. Handphone ya handphone, mushaf ya mushaf. Karena nggak ada orang yang mengatakan handphone itu mushaf, walaupun ada aplikasi mushaf di dalamnya. Tapi orang mengatakan itu mushaf, bukan mushaf. Orang awam pun tidak mengatakan itu mushaf. Itu handphone. Makanya para ulama kontemporer sepakat boleh membaca Quran bagi wanita haid dari handphone. Boleh dari handphone, dari aplikasi handphone itu. Download aplikasi Quran bisa dari situ. Karena bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Lain dengan mushaf, muncul terus, nggak bisa dihilangkan. Ini khusus ya bagi wanita haid, boleh membaca Quran dari handphonenya. Tapi kalau sudah suci, maka sebaiknya jangan membaca Quran dari handphone, sebaiknya dari mushaf, supaya tidak ada gangguan. Jangan ibu baca Al-Baqarah ayat pertama, ayat keduanya ayat WA, lebih panjang lagi. Nah ini kan masalah, ganti ayat. Yang tadinya dengerin qiraah gitu ya, akhirnya malah dengerin YouTube, nengok YouTube, macam-macam. Intinya wanita-wanita haid bukan berarti tidak bisa ibadah. Wanita haid itu boleh ibadah. Tapi ada juga yang kebalikannya. Ada wanita haid itu malah ikut puasa. Ikut puasa dia, karena suaminya puasa lagi haid, ikut puasa, ikut sahur sama suami karena dia yang masak. Ikut tak makan sampai maghrib, nggak boleh, haram. Wanita haid puasa, ibu harus makan ya kayak biasa makan, tapi jangan depan orang. Jangan mentang-mentang kemudian orang dipanas-panasi, ibu makan depan muka dia. Artinya makan di rumah seperti biasa makan, seperti untuk menunjukkan ibu tidak puasa. Kenapa? Alasan karena sedang haid. Kalau ibu kemudian mengikuti puasa seperti orang yang berpuasa, haram, berdosa, nggak boleh. Ya. Jadi tetap ibu makan seperti biasa. Kalaupun memang makan sedikit atau minum sedikit, itu menunjukkan ibu tidak sedang berpuasa. Ya. Karena untuk melatih lapar, mamanya, ya nggak apa-apa. Yang penting ibu tunjukkan ibu tidak sedang berpuasa. Karena memang wanita haid haram berpuasa, tidak boleh. Jadi itu juga bagian daripada turunnya iman ketika wanita-wanita haid, mereka malah menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka berzikir bisa, baca Quran bisa, bersedekah juga bisa. Banyak kok selain daripada puasa, dia bisa melakukan hal-hal yang bisa terkadang menandingi ataupun mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Seperti ibu lagi haid tidak puasa,
Tapi ibu ingin dapat pahala puasa, kasih makan orang yang berpuasa, dapatlah pahala puasa, Bu. Ibu enggak puasa karena sedang haid atau sedang sakit. Cemburu dengan orang-orang yang berpuasa, enak kali lah orang berpuasa itu, saya pula tak puasa karena sedang ada halangan. Nah, maka ibu masak yang paling enak, hidangkan tuh di masjid-masjid atau di keramaian orang-orang yang sedang iftar. Mudah-mudahan adalah masakan ibu dimakan mereka, sehingga mereka batal gara-gara masakan ibu, maka ibu dapat pahala mereka. Jadi orang yang tidak puasa bisa mendapatkan puasa dengan cara memberi makan iftar. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im la yanqusu min ajri sa'imi syai'un. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka ini diantara hal-hal yang menjadikan iman itu turun. Adapun yang menjadikan hal-hal iman itu meningkat, ya tentunya sebagaimana yang sudah ma'ruf ibadah-ibadah Ramadan itu kita laksanakan dengan khusyuk dan ikhlas. Seperti yang pertama, perhatikan puasa. Itu ibadah yang paling vital di bulan Ramadan itu puasa. Kalau sudah bagus puasanya, jangan seperti yang disabdakan Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahul jaza illal ju' wal ats. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak menyandang pahala, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena saat berpuasa mata tak puasa, telinga tak puasa, lidah tak puasa, kaki tangan tak puasa, hati tak berpuasa, pikiran tak puasa. Nah, ini menjadikan puasa kita tidak berkualitas. Kalau puasa perutnya, puasa juga badannya. Kalau sudah puasa badannya, puasa juga hati dan pikirannya. Kemudian ibadah yang kedua setelah puasa yang paling vital adalah tarawih. Perhatikan tarawih. Sebelum membaca Quran, sebelum berzikir, sebelum yang lainnya, perhatikan setelah puasa itu tarawih. Ya, asalnya bagi wanita tarawih di rumah jauh lebih baik. Tapi kalau ada yang mendorong di masjid itu bisa lebih khusyuk, maka nggak masalah, lebih baik ke masjid. Mamanya ibu tak punya hafalan, ingin panjang-panjang bacanya, hafalan tak bunyi, waduha pun susah, ya sudah, samping masjid imamnya bagus, suaranya bagus, 1 juz pula, ke situ habis tarawih ada pengajian, dapat ilmu juga. Kalau ada yang mendorong di masjid, lebih khusyuk ke masjid. Tapi kalau dilakukan di dalam rumah jauh lebih khusyuk, maka lebih baik di rumah, karena asal sholat wanita di situ. Tapi kalau ada yang mendorong yang lebih baik lagi dibandingkan sholat di rumah, karena tadi imamnya bagus, panjang, tartil, tumak nina, ada kajian sunnahnya dan begitu seterusnya, ya sudah ke masjid, manfaatnya lebih besar. Tapi yang jelas bahwa kata Nabi SAW, barang siapa yang taraweh bersama imam sampai dia berpaling, ketika imam berpaling maka seolah-olah dia mendapatkan sholat malam semalam suntuk. Jadi ibu sholat bersama imam sampai imam salam baru kita ikut salam, maka seolah-olah ibu dari isya sampai subuh sholat malam gak berhenti. Itu pahala. Bayangkan kalau seandainya setiap malam kita ini tidak pernah absen dari tarawih bersama imam selama sebulan, berarti 30 hari kita tiap hari satu malam suntuk sholat malam menghadap Allah dalam tahajud kita. Berapa banyak pahala yang kita akan dapat di situ. Kemudian setelah kita memperhatikan tarawih, mulai perhatikan Quran. Perhatikan Quran, baca Quran. Dan baca Quran ini kan ada adabnya. Pertama, hindari riya. Jangan riya saat baca Quran. Karena ada orang yang mudah riya, ngomong sama kawannya, alhamdulillah ini sudah sepekan saya sudah setengah juz loh. Setengah juz bangga. Saya pikir separuh Quran kan itu ya. Artinya ngapain diceritakan? Nggak usah diceritakan. Cukuplah ibu baca Quran di rumah, yang tahu Allah dengan ibu saja. Yang lain tidak usah cerita. Hindari. Karena ini bisa menghilangkan pahala baca Quran. Yang kedua, hindari surah. Terlalu cepat. Audzubillahi gimana baca Quran kayak gini? Jadi pelan-pelan tartil. Jangan mengejar selesai baca, tapi mengejar pahala setiap hurufnya. Bukankah tujuan kita membaca Quran untuk cari pahala? Bukan cari selesai. Bukan mengejar hatam 30 juz.
Percuma, nggak dapat apa-apa jadinya kan. Tartil bacaan Quran itu. Mendingan kita tidak menghatamkan Al-Quran tapi bacaannya tartil, karena setiap huruf dapat pahala, dibandingkan selesai Quran dibaca tapi semuanya kacau balau. Tajwidnya kacau, tahsinnya semua kacau. Tapi cepatnya itu. Ya. Jadi ini juga diantara adab membaca Quran, jangan terlampau cepat, jangan ria, jangan terlampau cepat. Dan yang ketiga, kalau memang kita bisa tadabbur dengan Quran, ya tadabbur. Setelah baca Arabnya, bacalah terjemahnya. Karena sudah diterjemahkan Al-Quran. Minimalnya kalau kita selama Ramadan baca satu ayat, baca terjemahnya, baca satu-satu. Nanti kalau selesai berarti ibu sudah tahu minimalnya secara global apa sih isi Quran itu. Walaupun tidak tahu tafsirnya, tapi ibu sudah ada kerangka bayangan. Oh, isi Quran itu rupanya ini. Ya, apalagi di target 1 bulan kan, saya harus khatamkan Quran bersama terjemahnya. Itu lebih baik lagi. Jadi intinya bahwa yang ketiga adalah baca Quran. Kemudian yang keempat, amalan yang paling afdol setelah baca Quran adalah i'tikaf. Diam diri di masjid. Walaupun hanya sejam 2 jam jadilah. Pokoknya di bulan Ramadan adalah keinginan untuk datang ke masjid 2 jam 3 jam untuk baca Quran. Syukur-syukur kalau nanti di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan berdiam diri di masjid. Gaya itikaf Rasul selama 10 hari itu lebih baik lagi. Tapi setidaknya adalah dalam sebulan itu ada keinginan datang ke masjid untuk i'tikaf walaupun sejam 2 jam, menghabiskan untuk beribadah. Itu amalan terbaik setelah baca Quran. Baru setelah itu adalah zakat wajib. Utsman bin Affan dan juga Imam Zuhri seorang tabi'in mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan zakat yang dikeluarkan di luar Ramadan. Maksudnya zakat wajib. Ibu kalau punya harta sudah haul nisabnya cukup, ya sudah keluarkan gitu ya. Di bulan Ramadan, ambil setat haulnya di bulan Ramadan kalau bisa. Supaya zakatnya juga keluarnya di bulan Ramadan. Baru setelah zakat wajib, ya tentu zakat-zakat sunnah seperti sedekah. Rasul mengatakan afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Baru setelah kemudian banyak bersedekah. Sedekah apa saja? Beri makan orang miskin, iftar, kemudian juga makan sahur bagi orang i'tikaf, atau sedekah apa saja. Rasul mengatakan afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Baru setelah itu amalan berikutnya adalah istighfar dan juga berzikir, karena bagaimanapun bulan Ramadan bulan ampunan, sehingga sepatutnya kita banyak beristighfar, meminta ampunan. Dan yang terakhir, kalau memang ibu punya rizki, bisa ibu umrah. Kalau mau umrahlah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena pahalanya sebanding dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan haji bersama Nabi lagi loh ya, bukan haji sendiri, haji bersama Nabi. Seperti kita ikut haji wada bersama Nabi, itu pahala orang yang umrah di bulan Ramadan. Karena dahulu di zaman Rasul ada wanita yang menangis karena ada halangan, dia tidak bisa ikut hijrah, ikut haji bersama Nabi SAW dalam hajatul wada. Kemudian Rasul mengatakan kepada wanita itu, bukankah engkau yang pernah umrah bersamaku? Kata Rasul. Oh iya. Kemudian Rasul mengatakan, al umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Artinya umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Ya, lebihnya ibadah-ibadah yang lainnya banyak ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, membuang hal-hal yang mengganggu orang di jalan, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Baik, itulah diantara pembahasan di siang hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Urutan dalam berbuka itu sebenarnya minum dulu atau kurma dulu ya? Minum dulu atau kurma dulu? Karena kebanyakan iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat hadis memang kurma dulu. Kalau berdasarkan urutan hadis, kurma dulu, makan rutob.
Rutab itu kurma basah. Kalau nggak ada tamar, kurma kering, maka minum pakai air. Ya, itu urutannya hadis seperti itu. Tapi kan masalah makan ini kan masalah kebiasaan manusia. Sehingga yang penting di situ ada kurma, ada air, mau air duluan atau kurma duluan, saya pikir tidak ada masalah. Yang penting jangan lupa berdoa setelah berbuka. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah terbasahi tenggorokan, telah tertetapkan insyaallah pahala untuk. Karena ada orang juga bertanyakan, Ustaz, doa ini dibaca sebelum minum atau sesudah minum? Ya kalau lihat artinya sesudah, namanya dhahaba, telah hilang rasa haus. Kalau belum minum kapan hilang rasa hausnya? Ya. Telah terbasahi tenggorokannya. Kalau nggak minum masih terbasahi tenggorokannya. Wa thabatal ajri insyaallah. Ya, telah tertetapkan pahala puasa. Lalu dia aja belum batalkan puasa. Ya, jadi intinya bahwa wallahu alam secara makna sih lebih dekat ke setelah minum. Kalau tengok dari artinya, menggunakan kata kerja bentuk lampau, ya kan. Wallahu alam. Lebih baik berdoa sebelum berbuka atau sesudah berbuka saja? Doa apa? Doa umum. Munajat kita yang lain. Ya, sebelum berbuka. Sebelum berbuka itu lebih afdal, karena Rasul mengatakan lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin terbantahkan. Dalam riwayat da'watun inda al-iftar, berdoa saat menjelang berbuka. Itu waktu mustajab. Kenapa waktu mustajab? Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Dia sudah lelah dari pagi, menahan lapar karena Allah, menahan haus karena Allah, menahan syahwat karena Allah. Maka di ujung puasa Allah berikan hadiah. Mintalah kau kepadaku. Minta. Maka di situ menjadi waktu berkah. Siapapun yang berdoa di waktu itu tidak akan ditolak. Berdoa sebelum berbuka. Ya 5 menit, 10 menit jadilah berdoa kepada Allah di waktu menjelang berbuka. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.